Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, semoga kabar anak-anak selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dalam keadaan sehat. Sebelum kita mulai ke materi, baiknya kita berdoa dulu terlebih dahulu. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke anak-anak, untuk materi kali ini kita akan membahas soal PJOK, penilaian akhir semester kelas 6 kebugaran jasmani. Nanti setelah soal ada pembahasannya. Simak terus video ini sampai selesai. Ya. Penilaian akhir semester KD 3.5 yaitu kebugaran jasmani. Kita mulai. Yang pertama, kemampuan jantung untuk memompa darah dan paru-paru untuk melakukan kerja kontraksi otot dalam waktu yang lama secara terus-menerus tanpa mengalami kelelahan yang berarti disebut A. Kekuatan, B. Daya tahan, C. Kecepatan, D. Kelentukan. Kemampuan jantung untuk memompa darah dan paru-paru untuk melakukan kerja kontraksi otot dalam waktu yang lama secara terus-menerus tanpa mengalami kelelahan yang berarti disebut kekuatan, daya tahan, kecepatan, atau kelentukan. Lanjut nomor 2. Lari kecil-kecil meninggalkan tempat untuk meningkatkan daya tahan disebut A. Sprint, B. Jogging, C. Zigzag, D. Shuttle run. Lari kecil-kecil meninggalkan tempat untuk meningkatkan daya tahan disebut sprint, jogging, zigzag, atau shuttle run. Soal berikutnya. Nomor 3. Di bawah ini yang termasuk dalam latihan untuk komponen daya tahan yaitu A. Sit up, B. Back up, C. Jogging, D. Pull up. Di bawah ini yang termasuk dalam latihan untuk komponen daya tahan yaitu sit up, back up, jogging, pull up. Lanjut nomor 4. Alat untuk mengukur kecepatan lari sprint disebut A. Rollmeter, B. Stopwatch, C. Fluid, D. Penggaris. Alat untuk mengukur kecepatan lari sprint disebut rollmeter, stopwatch, fluid, atau penggaris. Lanjut soal nomor 5, masih pilihan ganda. Di bawah ini yang termasuk gerakan melatih kekuatan otot perut yaitu A. Sit up, B. Back up, C. Pull up, D. Push up. Di bawah ini yang termasuk gerakan melatih kekuatan otot perut yaitu sit up, back up, pull up, atau push up. Nomor 6. TKJI singkatan dari titik-titik. Ya, ini soal isian ya. TKJI singkatan dari titik-titik.
Nomor 7. Berlari jarak jauh dalam waktu tertentu untuk melatih titik-titik. Berlari jarak jauh dalam waktu tertentu untuk melatih titik-titik. Nomor 8. Latihan sit up untuk melatih kekuatan otot. Latihan sit up untuk melatih kekuatan otot titik-titik. Nomor 9. Ini sudah memasuki soal uraian. Sebutkan 3 contoh komponen dari kebugaran jasmani. Sebutkan 3 contoh komponen dari kebugaran jasmani. Lanjut nomor 10. Sebutkan 3 contoh latihan daya tahan. Nomor 10, sebutkan 3 contoh latihan daya tahan. Oke, berikut pembahasannya. Simak baik-baik. Kita mulai pembahasan dari soal nomor 1. Kemampuan jantung untuk memompa darah dan paru-paru untuk melakukan kerja kontraksi otot dalam waktu yang lama secara terus-menerus tanpa mengalami kelelahan yang berarti disebut daya tahan. Jawabannya B ya. Karena waktu yang sangat lama atau terus-menerus. Kalau kelentukan itu kelenturan, untuk kecepatan berarti perpindahan arah untuk biar lincah. Kalau kekuatan adalah dorongan, biasanya seperti push up, sit up, back up, itu kekuatan. Lanjut nomor 2. Lari kecil-kecil meninggalkan tempat untuk meningkatkan daya tahan disebut, ya, jawabannya adalah jogging. Larinya pelan-pelan, kemudian menempuh jarak yang sangat jauh, itu untuk melatih daya tahan. Selain melatih daya tahan, bisa juga melatih otot kaki. Kalau yang A ini sprint, kalau yang sprint ini adalah lari jarak pendek dengan kecepatan penuh, biasanya 100 meter, 200 meter, 400 meter untuk melatih kecepatan kalau lari sprint. Kalau zigzag itu adalah lari yang berbelok-belok arahnya belok kanan kiri, belok-belok, itu untuk melatih kelincahan. Dan shuttle run ini adalah lari bolak-balik dengan jangka waktu yang ditentukan atau berapa meter gitu jaraknya. Ya, itu juga melatih kecepatan. Oke, untuk nomor 3 di bawah ini yang termasuk dalam latihan untuk komponen daya tahan yaitu jawabannya jogging. Tadi sudah dijelaskan. Kalau sit up ini kekuatan, pick up juga kekuatan, pull up juga kekuatan. Kalau jogging itu adalah daya tahan. Jogging dengan jarak jauh, latih daya tahan. Nomor 4. Alat untuk mengukur kecepatan lari sprint disebut. Nah, ini alat untuk mengukur kecepatan lari saja itu sudah bisa disebut stopwatch. Ya, stopwatch itu adalah alat untuk mengukur kecepatan lari. Kalau roll meter itu apa? Nah, itu roll meter itu adalah alat untuk mengukur lompat jauh, itu pakai roll meter. Kalau peluit adalah alat untuk membunyikan permainan dalam sepak bola, voli dan lain-lain. Bisa. Penggaris adalah alat tulis ya. Salah satu perlengkapan alat tulis. Nomor 5. Di bawah ini yang termasuk gerakan melatih kekuatan otot perut yaitu jelas sekali sit up ya, diawali dengan gerakan tidur terlentang kemudian naik menggunakan kepalanya diangkat untuk melatih kekuatan otot perut. Dilakukan berulang-ulang.
Kalau back up itu melatih kekuatan otot punggung belakang lawan dari sit up. Kalau pull up itu adalah menguatkan otot tangan atau lengan. Dan push up adalah sama, dada, otot tangan, otot lengan sama. Nomor 6. TKJI singkatan dari Tes Kebugaran Jasmani Indonesia. Ya, ini adalah singkatannya, tidak bisa ditawar, adalah Tes Kebugaran Jasmani Indonesia. Nomor 7. Berlari jarak jauh dalam waktu tertentu untuk melatih daya tahan. Jarak jauh dalam waktu tertentu seperti jogging, ya. Maraton itu juga melatih daya tahan. Selain otot kaki loh ya. Oke. Dan nomor 8. Latihan sit up untuk melatih kekuatan otot. Nah, tadi sudah dibahas, yaitu otot perut sit up. Biar supaya perutnya berubah menjadi six pack. Nah, six pack. Nah. Lanjut. Nomor 9, soal urean. Pembahasan soal urean. Sebutkan 3 contoh komponen dari kebugaran jasmani. Nah, ini. Yang pertama adalah kekuatan, komponennya. Kelincahan. Ketiga, daya tahan. Kekuatan meliputi seperti push up, set up, back up, pull up, mendorong tembok, itu kekuatan. Dan kelincahan meliputi lari bolak-balik atau shuttle run, lari zigzag atau lari sprint, itu melatih kelincahan. Daya tahan adalah contohnya jogging, bisa berenang, ya, skipping, itu bisa melatih daya tahan. Oke, nomor 10, sebutkan 3 contoh latihan daya tahan. Ya, ini tadi sudah dibahas ya, nomor 9 tadi yang daya tahan. Oke, yang pertama jogging jarak jauh. Nah, sudah saya bahas tadi, melatih daya tahan yaitu dengan cara jogging jaraknya jauh, biasanya ya berapa kilometer, sangat bisa melatih untuk daya tahan. Skipping ya, skipping kalau bahasa Jawanya itu uding, atau memakai karet bisa, memakai alat skipping juga bisa. Ya, itu melatih daya tahan juga selain melatih otot kaki. Dan renang ya, renang ini juga bisa melatih daya tahan tubuh. Selain melatih daya tahan tubuh, bisa juga dengan melatih pernapasan seperti itu. Oke, terima kasih, selamat mengerjakan dan selamat menonton. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa tetap menjaga kesehatan. Salam olahraga.